Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya akan perkenalkan diri. Nama saya Hendra Sipayung dengan nomor NPM 2152014. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan topik dengan judul Penegakan Hukum Laut bagi Kapal-kapal yang berlabuh ilegal di sekitar perairan Nipa Transit Anchorage Area atau NTA Batam. Adapun presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Di samping itu, judul ini merupakan rancangan tesis yang akan saya susun nanti. Baiklah, kita akan mulai presentasi ini. Pada slide pertama, saya akan bahas bab 1 latar belakang penelitian. Saya akan membacakan Dasolen. Yang pertama, UNCLOS 1982 pasal 18 ayat 2. UNCLOS ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana terdapat pada pasal 276 ayat 6, 277 ayat 1 C. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang terdapat pada pasal 59 ayat 2. Yang keenam, PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam pelaksanaan lintas damai melalui perairan Indonesia. Di sini saya tekankan pada pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, dalam melaksanakan lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu dilakukan karena force majeure atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah. Yang ketujuh, PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan pasal 4 ayat 1. Sementara desainnya fakta di lapangan, masih banyak kapal di sekitaran perairan Kepulauan Riau yang melakukan labuh jangkar ilegal. Ada beberapa sumber yang saya ambil. Yang pertama, berita bulan Maret 2017 di mana Menko Kemaritiman Luhut LBP menemukan aktivitas labuh jangkar ilegal di sekitar Pulau Tolop. Pulau Tolop ini terdapat di Kepri. Sumber beritanya dari merdeka.com. Yang kedua, berita November 2021 di mana TNI AL membantah terima uang 4,2 miliar terkait penahanan aktivitas kapal asing yang diduga melakukan labuh jangkar ilegal di sekitar Selat Singapura atau di Kepri bagian utara, di mana sumber beritanya dari tempo.co. Dan yang ketiga, berita September 2021 di mana TNI AL menahan kapal berbendera Panama. Sumbernya dari kontan.co.id. Fokus penelitian yaitu kewenangan instansi penegak hukum di wilayah laut, pengawasan instansi penegak hukum di wilayah laut, sanksi yang diberlakukan bagi kapal yang berlabuh jangkar secara ilegal di perairan Indonesia. Slide selanjutnya yaitu mengenai permasalahan penelitian, di mana di sini yang pertama kita akan membahas bagaimana penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area Batam. Yang kedua, bagaimana kendala penegakan hukum bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTA Batam. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTAA Batam. Pada saat selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTAA Batam. Yang kedua, menganalisis dan menemukan kendala penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTAA Batam.
Yang ketiga, memberikan saran dan masukan sebagai solusi dalam mengatasi kendala penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTA Batam. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dan kontribusi secara teoritis. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Dari Surjono Sukanto adalah teori relevan untuk menganalisis penegakan hukum laut di sekitar perairan Nipah Transit Anchorage Area atau NTA Batam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis dalam mengkaji efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Manfaat dan kontribusi praktis. Yang pertama, bagi stakeholder, instansi penegak hukum di wilayah laut, yaitu yang pertama ada Bakamla, Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat. Yang kedua, Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Batam. Yang ketiga, Direktorat Perairan Kepolisian Daerah Ditpol Air Polda Kepri. Yang selanjutnya, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Balai Karimun. Yang selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang. Yang F selanjutnya adalah Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam. Dari sisi akademisi, memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan dengan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kebijakan penegakan hukum di wilayah laut. Selanjutnya akan dibahas mengenai bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Di dalam tinjauan pustaka ada landasan operasional, di mana dalam landasan operasional ini akan dibahas pengertian dari penegakan hukum di wilayah laut, pengertian dari Automatic Identification System atau AIS, pengertian dari alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI, pengertian dari wilayah teritorial, pengertian dari NTAA atau Nipah Transit Anchorage Area, pengertian dari keimigrasian, pengertian dari hak lintas damai, pengertian dari hak lintas transit, pengertian dari kedaulatan, pengertian dari hak berdaulat, pengertian dari labu jangkar. Selanjutnya ada kajian konseptual. Dalam kajian konseptual akan dibahas mengenai kajian konseptual tugas dan wewenang instansi penegak hukum di wilayah laut, kajian konseptual pengawasan laut, kajian konseptual sanksi hukum di wilayah laut perbatasan, kajian konseptual bagaimana hak lintas damai, bagaimana hak lintas transit, kajian konseptual bagaimana penegakan kedaulatan, penegakan hak berdaulat, di mana landasan yuridisnya adalah yang pertama UNCLOS 1982, yang kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang kelima Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang keenam PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang ketujuh PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Hasil penelitian terdahulu ada pada slide selanjutnya. Landasan teori yang akan saya gunakan adalah teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, yang kedua faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang kelima faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hukum. Yang pertama, Jurnal Supriyadi M. Adnan Majid dan Purwanto tahun 2020, Sinergisitas Stakeholder Keamanan di Perairan Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim. Yang kedua, Jurnal Rudi Indriatno 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut. Yang ketiga, Jurnal Puspo Ayu ES, Yunita, CV, dan Ramadhani VC 2019. Praktik illegal transshipment di laut lepas berdasarkan hukum laut internasional.
Yang keempat, Jurnal Oping JS 2018. Efektivitas pengamanan terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya mengatasi konflik di wilayah pembatasan Indonesia. Lex Brief 6 Romawi nomor 6. 5. Jurnal Ad Armandos D. Yusnaldi Y. Purwanto P. 2017. Implementasi kebijakan pertahanan laut dalam mendukung keamanan maritim di Pulau Nipah, keamanan maritim. Nomor 6. Jurnal Guntur Wasinto 2015, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Nomor 7. Jurnal Kartika Santi Dwi, keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum tahun 2014. Yang ke-8, Jurnal Dimansyah, penegakan hukum laut di Indonesia, Jurnal Oceana, volume 32 nomor 1 tahun 2007. Yang ke-9, Jurnal Y. Panduwinata R. Windiati dan S. Paramasatya, pengawasan wilayah laut Selat Malaka pada kerjasama Malaka Strait Sea Patrol tahun 2011 sampai 2013, perspektif Indonesia, Journal of International Relations volume 2 nomor 4 pp 276 sampai 281 Oktober 2016. Nomor 10, Jurnal Sulistianingsih Diki R. Munaf 3. Sistem operasi tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada bulan Desember tahun 2015. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Rancangan penelitian ini disusun dengan penelitian hukum empiris sosiologis. Objek penelitian yaitu data primer akan didapat dari stakeholder yaitu Bakamla, Zona Maritim Barat, Lanal Batam, Ditpol Air Polda Kepri, KSOP Tanjung Balai Karimun, Kanim Belakang Padang, KPU Bea Cukai Batam. Data sekunder didapat dari bahan hukum primer di mana dari UNCLOS tahun 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia, PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Bahan hukum sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan hasil penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersier dari kamus hukum dan KBBI. Data primer yaitu didapat dari studi lapangan, yang selanjutnya dari wawancara dengan Bakamla, Zona Maritim Barat, Lanal Batam, Ditpol Air Polda Kepri, KSOP Tanjung Balai Karimun, Kanim Belakang Padang, KPU Bea Cukai Batam, dan selanjutnya melalui observasi lapangan. Data sekunder didapat dari studi dokumen dan studi perpustakaan. Metode analisis ini analisis data yaitu menggunakan yuridis kualitatif. Demikian presentasi mengenai penegakan hukum laut bagi kapal-kapal yang berlabuh ilegal di sekitaran perairan Nipah Transit Anchorage Area Batam saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari Bapak dan Ibu yang telah menyaksikan presentasi singkat ini dalam memaparkan tugas UAS metode penelitian hukum. Salam sehat untuk kita semuanya.